Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita masuk untuk mata kuliah inovasi dalam pelayanan kebidanan, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep teknologi kesehatan. Nah, sebelum kita masuk kepada topik ini, kita tentu harus membahas terlebih dahulu bagaimana perkembangan teknologi kesehatan pada saat ini. Ya, yang mana sekarang kita masuk untuk era modern yang segala sesuatunya itu berubah ya dari tradisional menjadi era modern. Nah, kalau kita sekarang berbicara mengenai era revolusi 4.0, ini periode perkembangan baru itu telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan ya. Teknologi digital menjadi bagian yang termasuk mengalami kemajuan dan tak terkecuali dalam hal teknologi kesehatan. Oke, kalau kita berbicara bidang kesehatan, tentunya kita lihat ya banyak sekali perubahan besar atau pergolakan selama beberapa tahun terakhir ini dalam teknologinya. Kemajuan teknologi kesehatan tentu akan mempermudah pasien dalam mengakses seluruh layanan kesehatan. Ya, yang sebelumnya itu berkonsultasi kesehatan secara tatap muka, nah sekarang kita bisa melalui digital ya ataupun berbasis aplikasi. Ya, nah oke, kita masuk untuk definisinya ya. Kalau kita berbicara teknologi, berarti ini berasal dari kata teknik ya, yang mana ini dari tekne yang artinya itu adalah seni ataupun keterampilan. Kalau kita berbicara teknik, itu ada beberapa item yang termuat dalam definisi ini, yaitu adalah cara, yang kemudian metode, kemampuan untuk memenuhi persyaratan keterampilan dalam bidang tertentu. Nah, ini yang definisi dari teknik ya. Nah, kalau untuk teknologinya itu adalah implementasinya ataupun penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Kalau teknologi ini sudah berupa suatu wujud benda ya yang berkaitan dari teknik tadi. Nah, kalau kita lihat dari definisi teknologi kesehatan itu ya adalah seperangkat teknik, ya ada beberapa item yang di sini ya. Kemudian juga ada obat-obatan, kemudian prosedur yang digunakan oleh profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada individu ataupun secara kelompok masyarakat. Nah, ini definisi dari teknologi kesehatan. Nah, kalau kita berbicara teknologi ini tentu harus ada ini ya bidang hukum yang akan mewadahi apabila apa namanya dihasilkan suatu teknologi, karena teknologi kesehatan ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat kalau tidak diuji kelayakannya ataupun tidak apa namanya tidak aman untuk masyarakat. Nah, ini akan ada sanksi pidananya. Nah, untuk untuk hukum dari teknologi kesehatan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019, yaitu pasal 42, yang mana di sini adalah berbicara mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diadakan, kemudian diteliti, setelah diteliti baru lanjut untuk izin edar dan dikembangkan yang nantinya akan dimanfaatkan bagi masyarakat banyak ya. Nah, teknologi kesehatan ini mencakup segala metode, kemudian alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, kemudian juga untuk mendeteksi suatu penyakit, meringankan suatu penyakit ataupun dari gejala suatu penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Jadi ini adalah apa namanya tujuan ataupun manfaat dari penggunaan teknologi kesehatan itu sendiri. Nah, kita lanjut untuk pasal 43 yang mana di sini berbicara mengenai pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan pemanfaatan serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi. Jadi ada beberapa lembaga ya, seperti misalnya di bagian LIPI, ada yang BPOM ya. Jadi ada beberapa lembaga yang akan memfollow up dari teknologi kesehatan yang sudah ada saat ini.
Kemudian pasal 44, di sini mencantumkan bahwasanya dalam mengembangkan suatu teknologi harus ada uji cobanya, ya trial dan error, ya atau produk teknologi itu terhadap manusia atau hewan. Jadi ada uji cobanya sehingga nanti setelah dilakukan uji coba akan kelihatan bagaimana efektivitas dari suatu teknologi itu. Apakah ada efek sampingnya ataupun aman nanti digunakan oleh masyarakat. Kemudian uji coba dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba. Ya. Jadi ini erat kaitannya dari uji coba tadi ya. Kalau misalnya memang aman, berarti itu tidak ada efek samping ataupun dampak dari yang menggunakan teknologi itu. Tapi kalau misalnya ternyata ada resiko ataupun dampak yang cukup besar, berarti teknologi itu merupakan satu pertimbangan yang harus ini ya, yang harus dipikirkan apakah lanjut untuk digunakan oleh masyarakat. Kemudian uji coba dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba. Nah, jadi kalau untuk tahap uji coba kelayakan dari suatu intervensi produk, ya kalau misalnya langsung digunakan oleh sasaran masyarakatnya yang menjadi sampel uji coba, berarti itu harus ada informed consent-nya. Ya, ada informed consent di sana bahwasanya semua tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh sampel ini harus mematuhi. Ya, jangan sampai nanti ada yang tidak sesuai dengan SOP dari intervensi ataupun produk itu sendiri. Ya, jadi takutnya nanti tidak tidak efektif ataupun produknya itu tidak terlihat keakuratannya. Kemudian penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia. Biasanya yang paling umum sampel yang dijadikan untuk uji coba itu adalah mencip ya. Jadi walaupun itu menjadi suatu sasaran uji kelayakan ataupun suatu eksperimen, tentunya juga harus mempertimbangkan kelestarian hewan itu sendiri. Jangan sampai populasinya punah seperti itu. Kemudian pasal 45, nah di sini menjelaskan bahwasanya setiap orang itu dilarang mengembangkan teknologi ataupun produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa resiko buruk terhadap kesehatan masyarakat. Ya, jadi teknologi ini sendiri kembali tadi ke definisinya bahwasanya akan ada manfaat yang dirasakan cukup besar oleh masyarakat. Jangan sampai nanti ada efek samping ataupun dampak terhadap yang menggunakan teknologi itu. Nah, ada beberapa tahapan dalam pengembangan teknologi kesehatan, ya. Jadi sini ada inovasi, ya. Kalau kita berbicara inovasi, jangan bayangkan suatu hal yang baru, tapi juga bisa merupakan pengembangan ataupun modifikasi dari ya hal yang lama ataupun produk yang lama, program yang lama, metode yang lama yang dimodifikasi, yang dikembangkan sehingga menjadi suatu pembaruan seperti itu. Nah, berbicara pengembangan, nah di sini ada beberapa jenis ya untuk pengembangan. Yang pertama itu teknologi bakalan. Nah, teknologi bakalan ini yang sedang progres nih, yang sedang progres untuk taraf uji cobanya ya, uji coba kelayakannya. Nah, jadi dalam teknologi bakalan ini merupakan suatu suatu program yang akan launching. Nah, yang akan launching untuk digunakan oleh masyarakat, tapi masih dalam tahap uji coba seperti itu. Kalau misalnya uji cobanya bagus, kemudian juga sesuai dengan yang diharapkan, berarti nanti baru bisa dipasarkan ataupun digunakan oleh masyarakat. Nah, ini untuk teknologi bakalan. Nah, untuk teknologi baru. Nah, teknologi baru itu biasanya perbaikan dalam diagnosis dan ketepatan diagnosis ataupun terapi baru. Ya, contohnya multilysis CT ya, scan yang lebih baik dari CT scan ya. Contoh juga terapi transplantasi organ, organ buatan. Nah, banyak sekali teknologi-teknologi baru yang beredar di sekitar kita. Namun juga kita harus memperhatikan keamanan dari teknologi tersebut. Kemudian teknologi masa kini, ya teknologi masa kini itu lebih kompleks lagi ya dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya ya.
Kalau teknologi baru tadi lebih ke arah pembaruan ataupun modifikasi, ya, kekurangan dari teknologi sebelumnya. Tapi kalau teknologi masa kini itu lebih kompleks lagi dibandingkan dengan produk yang sebelumnya. Contoh misalnya tadi CT scan, ya, sekarang ada MRI, ya. MRI ini lebih kompleks lagi untuk pemeriksaan kesehatan seseorang. Kemudian teknologi masa depan, ya, teknologi masa depan, contohnya itu adalah sistem mikroelektromekanik, ya, ada robotik, nanoteknologi, kemudian rekayasa genetik, ya, di mana dokter ahli dapat melihat kondisi pasien melalui video, ya, audio mengenai tekanan darahnya, ya, TTP-nya, dan mengakses keadaan di ruang trauma yang membantu untuk bimbingan dokter ahli dengan bidan ataupun perawatan di lokasi terpencil. Jadi istilahnya di sini kalau kita contohkan itu adalah lebih kepada komunikasi, ya, ataupun mungkin lebih kepada eh, apa namanya teknologi yang bisa diterapkan di semua kalangan masyarakat, tidak melihat dari segi geografisnya ataupun domisilinya ataupun karakteristik masyarakatnya, tapi juga semua kalangan masyarakat bisa menggunakan teknologi masa depan ini. Kemudian difusi teknologi, ya, di mana teknologi ini menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Ya, kalau misalnya sudah tadi melewati tahapan uji coba, kemudian juga ternyata dari beberapa hasil uji coba itu sangat bermanfaat oleh masyarakat, maka akan diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan, ya. Karena di sini ternyata dari teknologi itu misalnya lebih akurat dalam mendiagnosa penyakit, misalnya lebih akurat untuk apa namanya untuk dalam hal pemeriksaan, maka itu akan diintegrasikan ke dalam alur pelayanan kesehatan. Nah, kemudian evaluasi. Nah, dari beberapa teknologi yang ada, tentunya harus ada follow up ataupun mungkin menilai, ya, menilai kelayakan ataupun dari apa namanya kinerja teknologi tersebut. Ya, yang pertama itu potensi terapinya. Ya, dilihat nanti untuk potensinya itu sangat apa ya, sangat akurat, ya, atau mungkin ada efek sampingnya dari terapi yang sudah digunakan. Kemudian kemampuan diagnosis dan screening. Jadi kita lihat juga kinerja dalam mendiagnosa penyakit ataupun dalam hal screening. Apakah memang ini ya efektif nggak ya ataupun akurat ya terhadap mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian efektivitas di masyarakat. Kalau efektivitas di masyarakat, misalnya banyak masyarakat yang mendayagunakan ataupun memanfaatkan teknologi ini berarti efektif ya digunakan oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya ternyata karena mungkin dari segi hal ekonomi yang mahal, sehingga untuk penggunaan teknologi ini sangat minim sekali, berarti tidak begitu efektif untuk digunakan oleh masyarakat. Kemudian kepatuhan pasien. Nah, kalau kita berbicara kepatuhan pasien, berarti itu terkait inform konsen dan SOP dari intervensi tersebut ataupun teknologinya, penggunaan teknologinya. Kalau misalnya memang penggunaannya itu ada aturannya, berarti masyarakatnya harus mengikuti dari SOP penggunaan teknologi itu. Kalau misalnya ternyata tidak patuh terhadap apa namanya ya penggunaan teknologi ataupun intervensi itu, takutnya nanti ada apa namanya ya efek samping ataupun dampak dari penggunaan teknologi ataupun produknya, ya, karena walaupun kita mempertimbangkan beberapa dampak ataupun resikonya, jika pasiennya patuh akan ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada pasiennya, ya, jadi perlu follow up di sini. Kemudian cakupan, ya, cakupannya ya seperti tadi ya, untuk pemanfaatan teknologi ini cukup besar nggak di masyarakat? Ya, kalau misalnya sangat minim, berarti itu terkait dari apa namanya efektivitas di masyarakat.
Ya, kemudian menggambarkan apakah pasien ini memerlukan atau tidak teknologi tersebut. Ya, jadi dari beberapa evaluasi baru akan disimpulkan apakah masyarakat ini sangat memerlukan teknologi apa enggak. Itu teknologi yang baru ya. Nah, ada beberapa tantangan dan kebutuhan teknologi masa depan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan walaupun mungkin dari segi teknologi, kalau kita berbicara teknologi suatu hal yang baru, suatu hal yang bagus ya. Tapi ada beberapa yang akan menghambat ya dari kinerja teknologi tersebut. Nah, tantangan masa depannya yaitu adalah prioritas riset. Nah, di sini ada beberapa item ya. Karena untuk pengembangan teknologi tersebut butuh biaya yang cukup besar. Nah, ini terkait dari sosial ekonomi masyarakat. Kemudian waktu yang lama, ya. Karena untuk melihat teknologi itu, ya kelayakan dari teknologi itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Ya, itu bukan waktu yang singkat untuk menilai dari efektivitas teknologi tersebut dan ketelitian. Ketelitian ini yang penting ya, karena kalau misalnya salah dalam hal penggunaan teknologi ini, tentunya ini akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian globalisasi dan kecenderungan teknologi kesehatan yang akan datang, ya karena akan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, ya apakah itu globalisasi, kemudian kebijakan yang ada di suatu negara dan juga ekonomi, karena tiga hal ini yang akan mendukung dalam pelaksanaan ataupun penggunaan pemanfaatan teknologi kesehatan. Nah, untuk kebutuhan masa depan, nah ini ada transfer teknologi dan teknologi tepat guna. Transfer teknologi ini, ya tadi kita berbicara mengenai dari tradisional ke modern. Ya, berarti ada transfer teknologi. Jadi setiap zaman itu akan berupaya untuk melakukan pembaruan-pembaruan teknologi, ya khususnya untuk teknologi kesehatan. Kemudian teknologi tepat guna. Nah, kalau kita berbicara tepat guna berarti ya produk ataupun metode cara ya yang diciptakan untuk digunakan oleh masyarakat itu tepat sasaran dan tepat guna. Jangan sampai nanti ada yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Misalnya untuk apa namanya ya kebanyakan ya di posyandu ya salah satu contohnya. Kalau dulu kita pakai yang timbangan timbangan kain seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau sekarang itu lebih direkomendasikan menggunakan timbangan digital karena dari beberapa follow up hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan timbangan yang eh, apa namanya timbangan kain seperti itu. Nah, jadi di sini menurut Rogowski ya teknologi kesehatan itu dibagi dalam 5 kelompok ya, yang mana ada beberapa kelompok di sini ya. Ada hal yang berkaitan dengan obat-obatan. Nah, ini meliputi bahan-bahan kimia, kemudian substansi biologis yang dipakai untuk dikonsumsi, ya dimakan ya untuk pengobatan, treatment ya, diinjeksikan ke tubuh manusia untuk kepentingan medis. Ya. Kemudian ada alat-alat atau device yang meliputi alat-alat khusus untuk tujuan diagnostik ataupun terapi. Ya, jadi mendiagnosa suatu penyakit ataupun terapi dari penyakit yang sudah didiagnosis tadi. Kemudian prosedur. Nah, salah satu contohnya seperti ini Bu ya. Kalau sekarang kan lebih banyak ibu-ibu yang mau melahirkan ya melahirkan itu lebih cenderung memilih untuk persalinannya secara sesaria ya ataupun SC. Nah, kalau sekarang itu lebih ininya Ibu ya, lebih eh, banyak ibu-ibu ataupun masyarakat untuk mengikuti SC yang metode ERAX ya. Ya, seperti itu ya Bu ya.
Jadi untuk prosedur SC lebih banyak prosedur ERAX dibandingkan yang biasa. Karena untuk ERAX ini ternyata lebih apa namanya lebih cepat pemulihannya, kemudian nyeri bekas jahitannya tidak begitu apa ya tinggi dibandingkan dengan yang SC biasa. Jadi ini ada prosedur bedah ya yang berbeda dari yang metode dari sebelumnya. Kemudian sistem penunjang ataupun support system ya. Jadi ada teknologi yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ya, jadi mungkin seperti apa namanya ya media informasinya kah atau mungkin alur untuk antrian dalam pendaftaran berobatnya. Nah, itu berkaitan dari sistem penunjang dari teknologi kesehatan. Kemudian sistem organisasional ya adalah teknologi yang digunakan untuk menjamin penyampaian layanan kesehatan efektif dan efisien. Ya, contohnya sekarang lebih banyak pakai audio visual ya Bu. Nah, sampai di sini, nah ini adalah penjabaran dari teknologi kesehatan yang mana kita di sini bisa mengidentifikasi, ya mengidentifikasi dan menilai beberapa teknologi kesehatan yang ada secara umum, ya belum lagi secara khusus untuk bidang kebidanan, yang mana sangat banyak sekali teknologi kesehatan yang perlu kita follow up, ya baik itu secara keakuratannya, efektivitasnya, ataupun tepat guna. Seperti itu. Oke, demikian untuk video perkuliahan dengan topik teknologi kesehatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti tulis di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.